Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen resiko, yaitu membandingkan antara 3 jurnal dan kita akan melihat perbedaan dan persamaannya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Fahrul Amri, NPM 197549. Hanifah Nabila, NPM 19754011, dan saya Sofia Nur Aini, NPM 19754027 dari Program Studi Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama berjudul Analisis Preferensi Resiko Petani pada Usaha Tani Kubis Organik di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang pertama, latar belakang. Preferensi risiko petani menentukan adopsi suatu teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko preferensi petani kubis di Kecamatan Baso. Petani kubis di Kecamatan Baso mengadopsi teknologi pertanian organik untuk meningkatkan produksi. Tetapi teknologi organik yang belum terstandar memungkinkan usaha tani kubis organik ini lebih berisiko dibandingkan usaha tani konvensional yang sudah ada standar dan dosis pemakaian pupuk serta pestisida kimianya. Beberapa penelitian mengenai pertanian organik ada yang menemukan bahwa produksi usaha tani organik lebih rendah dan lebih berisiko dibanding pertanian konvensional. Nah, metode dari jurnal pertama ini adalah yang digunakan yaitu model yang telah dikembangkan oleh Kumbakar pada tahun 2002 diadopsi untuk menganalisis preferensi risiko petani. Hasil dan pembahasan di jurnal ini, yaitu berdasarkan hasil analisis preferensi risiko, diperoleh gambaran bahwa preferensi risiko petani kubis organik terhadap input lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kompos, dan bubur cikam adalah risk averse. Hal ini menunjukkan bahwa petani kubis organik cenderung menahan penggunaan input lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kompos, dan bubur cikam. Petani kubis organik tidak berani mengalokasikan input-input tersebut dalam jumlah yang lebih besar, bertujuan untuk menghindari risiko produksi. Sedangkan preferensi risiko petani kubis organik pada input pestisida organik dan tenaga kerja adalah risk taker. Hal ini menunjukkan bahwa petani kubis organik berani mengalokasikan input pestisida organik dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar untuk meningkatkan produksinya. Sedangkan pada usaha tani kubis konvensional, preferensi risiko produksi petani terhadap input lahan dan pestisida kimia adalah risk averse. Hal ini menunjukkan bahwa petani kubis konvensional cenderung menahan mengalokasikan input lahan dan pestisida kimia karena bertujuan menghindari risiko produksi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa preferensi risiko petani yang menanam kubis organik terhadap keseluruhan penggunaan unit produksi adalah risk averse atau cenderung menghindari risiko. Sedangkan preferensi risiko petani yang menanam kubis konvensional terhadap keseluruhan penggunaan input adalah risk taker atau berani mengambil risiko. Petani kubis organik masih mengusahakan kubis konvensional di samping mengusahakan kubis organik, karena petani berperilaku risk averse atau menghindari risiko. Petani yang takut terhadap risiko akan mengadopsi teknologi belakangan atau lebih lambat, di mana petani akan mengadopsi teknologi setelah melihat hasil teknologi tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu preferensi resiko petani dalam alokasi input usaha tani jagung menggunakan model Just and Pop. Penelitian ini menganalisis preferensi petani terhadap resiko produksi jagung. Perilaku risiko usaha tani tanaman jagung dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu perilaku sumber daya manusia dan sifat sumber daya alam. Salah satu kondisi alam yang menyebabkan peningkatan resiko pada sektor pertanian ialah perubahan iklim. Metode, model fungsi produksi dan resiko digunakan ialah Just and Pop dalam bentuk fungsi Cobb-Douglas, di mana dalam model ini fungsi Just and Pop menjelaskan bahwa suatu produksi yang dihasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, namun terdapat juga faktor risiko. Hasil dan pembahasan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa rata-rata preferensi risiko petani jagung responden terhadap variabel input seperti benih, pupuk ialah risk averse. Variabel input pupuk, kandang, herbisida, dan tenaga kerja menunjukkan rata-rata preferensi petani terhadap risiko produksi sebagai risk taker. Penentuan preferensi petani terhadap variabel input yang mempengaruhi risiko produksi didasarkan pada hubungan nilai 0 dan turunan pertama fungsi risiko masing-masing input HI.
Berdasarkan data yang didapat, diketahui perbandingan alokasi input produksi untuk masing-masing preferensi risiko produksi. Rata-rata penggunaan input produksi oleh petani dengan preferensi risk taker lebih tinggi dibandingkan dengan petani risk averse. Petani dengan referensi risk taker lebih berani dalam menggunakan input produksi lebih banyak untuk meningkatkan produksi jagung. Petani dengan preferensi risk taker atau lebih berani dalam mengalokasi input produksi benih jika dibandingkan rata-rata penggunaan benih hibrida sesuai petunjuk teknis budidaya jagung. Sedangkan petani jagung dengan preferensi risk averse rata-rata pupukannya sesuai dengan anjuran teknis. Hanya saja dari segi volume, penggunaan petani risk taker sedikit lebih banyak dibandingkan dengan petani risk averse. Jadi kesimpulannya yaitu faktor produksi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi luas lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kimia, herbisida, dan tenaga kerja. Keenam faktor produksi tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi resiko produksi. Yang ketiga yaitu risiko produksi ayam broiler dan preferensi peternak di Kabupaten Bekasi. Latar belakang. Peternakan ayam broiler dihadapkan dengan beberapa resiko, terutama resiko produksi karena adanya moralitas. Penelitian ini bertujuan yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ayam broiler, yang kedua, menganalisis resiko yang dihadapi peternak ayam broiler, yang ketiga, menganalisis preferensi resiko produksi. Lalu, metode menganalisis resiko produksi yang dihadapi oleh peternak menggunakan model fungsi Just-Pip yang bisa menjelaskan bahwa produksi yang dihasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor resiko. Lalu di sini hasil dan pembahasan pada peternakan ayam broiler, penggunaan vaksin bersifat risk increasing. Artinya penggunaan vaksin dapat menimbulkan resiko pada peternak mandiri dan signifikan pada taraf nyata 1%. Lalu di sini kesimpulan, berdasarkan tujuan dan hasil pembahasan yang dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang nyata berpengaruh terhadap produksi pada usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bekasi adalah pakan dan sekam untuk peternakan mandiri, dan pakan, vaksin, dan kepadatan untuk peternak mitra. Variabel yang paling responsif adalah pakan, baik pada peternakan mandiri maupun peternakan mitra. Lalu variabel-variabel yang memperbesar resiko produksi pada usaha ternak ayam broiler peternakan mandiri adalah vaksin, tenaga kerja, dan sekam. Sedangkan pada peternakan mitra adalah tenaga kerja. Variabel yang memperkecil resiko produksi pada usaha ternak ayam broiler adalah pakan untuk peternakan mandiri dan vaksin untuk peternakan mitra. Lalu di sini perbedaan jurnal 1, 2, dan 3. Jurnal yang pertama di sini, pada jurnal yang pertama terdapat dua preferensi, yaitu preferensi risk aversion, yaitu pembuatan keputusan yang takut terhadap resiko atau menghindari resiko. Preferensi risk averse, yaitu pembuatan keputusan yang takut terhadap resiko atau menghindari resiko. Dalam jurnal 1, petani menambah kubis organik cenderung menghindari keseluruhan penggunaan input produksi. Preferensi risk taker yaitu membuat keputusan yang berani terhadap resiko. Dalam jurnal 1, petani yang menanam kubis secara konvensional berani dalam menggunakan keseluruhan input produksi. Lalu jurnal yang kedua, preferensi risk taker, petani dengan preferensi risk taker menggunakan input produksi lebih besar daripada petani dengan preferensi risk averse. Petani dengan preferensi risk taker lebih efisien secara teknik daripada preferensi risk averse. Lalu jurnal yang ketiga di sini, preferensi peternak mandiri di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi resiko adalah risk averse. Preferensi peternak mandiri di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi resiko adalah risk averse. Lalu di sini persamaan jurnal 1, 2, dan 3. Persamaan jurnal 1 dan jurnal 2 di atas yaitu para petani, baik petani jagung maupun kubis ataupun peternakan ayam broiler, masih menghadapi risk aversion yang menghadiri resiko. Pada jurnal 1, petani kubis organik
masih menghadiri dalam menahan penggunaan input lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk cikam. Lalu petani kubis organik tidak berani mengalokasikan input-input tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Lalu jurnal yang ketiga, peternak ayam boiler mandiri menghindari dalam penggunaan obat dan vitamin. Preferensi peternak ayam boiler terhadap tenaga kerja adalah risk-averse. Artinya, peternak pola mandiri cenderung akan menahan penggunaan input tenaga kerja. Preferensi peternak pola mandiri terhadap input sekam dalam penelitian ini adalah risk-averse, artinya penggunaan sekam dalam usaha ternak ayam boiler pada pola mandiri akan cenderung menahan input sekam. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.